Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Banyak orang berpikir bahwa cemburu adalah bumbu cinta. Namun pada dasarnya kalau kita mau mengerti lebih dalam, cemburu bukan bumbu cinta, karena cemburu adalah racun cinta. Ada sebagian orang yang bangga kalau kekasihnya mencemburui dia, wah berarti dia sayang sama saya. Ada orang-orang yang aneh, bahkan komplain dan berkata, pendeta, ini kekasih saya sebetulnya sayang saya nggak ya? Kok dia nggak pernah cemburu sama saya? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi perlu saya tegaskan, cemburu bukan bumbu cinta. Cemburu adalah racun cinta. Karena boleh saja ketika masih masa pacaran ada seru-serunya juga kalau dicemburui. Tetapi cemburu pada dasarnya menjadi pemicu dari banyak persoalan keluarga serta kehidupan. Karena kalau saya pelajari, sebetulnya orang cemburu adalah orang yang paranoid. Orang cemburu itu orang yang dikuasai oleh pikiran-pikiran yang negatif. Dan orang cemburu itu pandai membuat skenario-skenario yang dihimpun dari pikiran-pikiran yang negatif. Sehingga orang untuk cemburu pasti yang pertama punya pikiran negatif, dan yang kedua pasti punya praduga yang belum yakin tapi sudah dipastikan, wah ini dia pasti jatuh cinta, wah dia pasti nyeleweng, wah dia pasti mau ninggalin saya, wah dia pasti sudah tidak setia. Nah, ini kan orang-orang paranoid, saudara. Dan paranoid ini kalau tidak cepat dibereskan, kondisinya makin lama makin parah. Biasanya orang yang cemburuan cenderung mengekang dan menjajah. Karena itu sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan sekali lagi, cemburu bukan bumbu cinta. Cemburu adalah racun cinta. Hati-hati dengan orang-orang yang cemburuan, karena orang-orang yang cemburuan cenderung emosional. Orang-orang yang cemburuan cenderung mudah nekat. Jadi ingat, orang cemburu pada dasarnya adalah orang yang paranoid. Yang kedua, orang cemburu biasanya adalah orang yang masih diikat oleh trauma. Banyak orang cemburu itu karena dia punya pengalaman pahit di masa lalu. Tetapi hidup ini kan tidak bisa menjalani hari ini dengan ikatan di masa lalu, saudara. Kita akan menderita terus. Alkitab berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Berarti hidup Kristen adalah hidup yang bebas dari trauma. Dan karena kita bebas dari trauma, maka kita juga tidak diikat oleh kecemburuan. Jadi ingat, yang pertama, orang cemburu adalah orang yang paranoid. Yang kedua, orang cemburu adalah orang yang masih diikat dengan berbagai trauma masa lalunya. Yang ketiga, orang cemburu sebenarnya adalah orang yang bermasalah dengan dirinya. Jadi orang cemburu seringkali bukan karena pasangannya, tetapi orang cemburu adalah orang yang bermasalah dengan dirinya. Karena itu saya juga mau ingatkan buat setiap orang-orang muda, kalau cari pasangan teman hidup, jangan cari yang cemburuan. Karena kalau engkau cari yang cemburuan, engkau akan menderita sendiri. Engkau akan sengsara sendiri. Karena pada dasarnya
kita tidak pernah bisa meyakinkan orang-orang cemburuan, karena orang-orang cemburuan diikat oleh pikiran negatifnya sendiri, diikat dengan persoalan-persoalan dirinya. Ada rasa tidak percaya, ada rasa tidak yakin, ada rasa insecure dalam hidupnya. Nah, ini yang menjadi masalah-masalah dalam kecemburuan. Orang cemburu adalah orang yang paranoid. Orang cemburu adalah orang yang masih diikat trauma. Orang cemburu adalah orang yang bermasalah dengan dirinya sendiri. Dan yang keempat, orang cemburu adalah orang yang berjiwa penjajah. Jangan dekat dengan orang-orang cemburuan, karena orang-orang cemburuan akan menjajah orang-orang di sekitarnya. Itu sebabnya kalau kita mau menjalin sebuah hubungan yang sehat, selalu dimulai dengan rasa trust, rasa saling mempercayai satu sama lainnya. Karena dengan menumbuhkan rasa percaya, maka yang ada damai sejahtera. Dengan menumbuhkan rasa percaya, masing-masing merasa berharga. Tapi sebaliknya, kalau kecemburuan ada, maka masing-masing akan merasa tertekan, masing-masing akan merasa terpenjara. Tetapi yang Tuhan inginkan di antara setiap kita adalah, mari kita menjadi orang yang memberkati, membawa damai. Lewat apa? Lewat saling percaya, saling membangun, saling menguatkan dalam kasih Kristus yang sempurna. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang cemburu. Ini dia. Dalam hubungan kekeluargaan suami istri, kalau ada cemburu, ini repot. Lebih parah lagi di dalam pelayanan. Banyak sekarang hamba Tuhan satu cemburu sama hamba Tuhan yang lain, makanya saling ngejelekin, saling menyerang dari mimbar. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang satu gak suka sama orang yang satu, majelis yang satu gak suka cemburu sama majelis yang satu, orang satu nih gak suka cemburu sama satu sama lainnya. Ini yang gak sehat, saudara. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini dalam pembahasan tentang cemburu dalam Bilangan pasal 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Bilangan pasal 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop hukum mengenai perkara cemburuan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, apabila istri seseorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya, dan laki-laki lain tidur bersetubuh dengan perempuan itu dengan tidak diketahui suaminya, karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya, tidak ada saksi terhadap dia tidak kedapatan. Dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam, dan orang itu harus membawa persembahan karena perempuan itu sebanyak 1/10 eva tepung jelai yang ke atasnya tidak dituangkannya minyak dan yang tidak dibubuhinya kemenyan, karena korban itu ialah korban sajian cemburuan, satu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaan. Maka haruslah imam menyuruh perempuan itu mendekat dan menghadapkannya kepada Tuhan. Lalu imam harus membawa air kudus dalam suatu tempayan tanah, kemudian harus memungut debu yang ada di lantai kemah suci dan membubuhnya ke dalam air itu. Apabila imam sudah menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, haruslah ia menguraikan rambut perempuan itu, lalu meletakkan korban peringatan, yakni korban sajian cemburuan, ke atas telapak tangan perempuan itu. Sedang di tangan imam haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Ayat 19, maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya, jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong kepada kecemaran pada engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini. Tetapi jika engkau padahal engkau di bawah kuasa suamimu berbuat serong dan mencemarkan dirimu oleh karena orang lain dari suamimu sendiri bersetubuh dengan engkau, dalam hal ini
ini haruslah imam menyumpah perempuan ini dengan sumpah kutuk, dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu dengan mengempiskan pahamu dan mengembungkan perutmu, sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk dalam tubuhmu untuk mengembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu. Dan haruslah perempuan itu berkata, amin, amin. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat bacaan ini kita bisa melihat betapa Tuhan serius urusin persoalan kecemburuan ini. Nah, pertanyaannya kenapa bahwa orang percaya ini harus belajar saling percaya dan tidak hidup dalam kecemburuan? Yang pertama saya pelajari karena cemburu mendatangkan perasaan terpenjara. Ketika seorang istri dicemburui, ketika seorang suami dicemburui, maka yang timbul dalam hatinya kecewanya. Kenapa? Karena dia merasa terpenjara. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Aduh, habis suami saya cemburuan. Aduh, istri saya cemburuan. Sehingga orang yang cemburu bukan orang yang sayang sama pasangannya, tapi orang yang cemburu adalah orang yang menyiksa pasangannya. Yang kedua saya pelajari, cemburu mendatangkan rasa tidak dipercaya, sehingga orang yang dicemburui lama-lama akan luka hatinya. Kenapa? Karena dia merasa kok pasangan saya nggak percaya sama saya. Padahal ingat, setiap orang yang hidup di muka bumi punya satu kerinduan dasar, ingin dipercaya. Yang ketiga, saya pelajari cemburu mendatangkan saling mencurigai. Itu sebabnya dampak negatif dari seorang yang cemburu, dia akan menimbulkan saling mencurigai. Wah, dia itu begitu karena begini. Jadi akhirnya masing-masing punya rekayasa kecurigaan, dan akhirnya cinta di antara mereka menjadi tawar. Dan yang keempat saya pelajari, cemburu mendatangkan kerenggangan hubungan, sehingga hubungan yang harusnya manis, akrab, lekat, dekat, tetapi kalau sudah diisi cemburu, rengganglah, tawarlah hubungan itu, sehingga yang ada hanyalah kekecewaan demi kekecewaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus sama doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah anugerah kasih karunia kuasa berkat Tuhan yang sempurna boleh terus terjadi. Bahkan setiap mereka yang rindu menerima kekuatan Tuhan sehingga kami bebas dari kecemburuan, maka Tuhan jamah hari ini dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.